Tengku Dewi larang Andrew Andika temui putranya hingga proses cerai usai. Tengku Dewi Putri melarang aktor Andrew Andika bertemu anak hingga proses cerai selesai. Hal ini dilakukan Tengku Dewi lantaran kesal niat baiknya dimanfaatkan oleh Andrew Andika. Diketahui hubungan antara Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika kian memanas di tengah proses cerai. Rumah tangga Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika yang dibina sejak tahun 2017 itu kini berada di ambang perceraian. Hal tersebut dipicu oleh Andrew Andika yang diduga berselingkuh saat Tengku Dewi Putri tengah hamil anak kedua mereka. Aksi Andrew Andika itu pun memantik amarah Tengku Dewi Putri hingga sang aktris memilih menceraikan ayah dari anak-anaknya itu. Kendati demikian, awalnya Tengku Dewi Putri masih berbaik hati pada Andrew Andika dengan mengizinkan suaminya itu bertemu anak di tengah proses cerai. Namun kini sikap tegas diambil Tengku Dewi Putri dengan tak lagi mempertemukan Andrew dengan anak setelah niat baiknya dimanfaatkan. Pasalnya Andrew kepergok memanfaatkan anaknya untuk mencari perhatian wanita lain. Buat kamu bapaknya anak-anak, maaf saya nggak akan kasih lagi akses anak saya ke kamu. Tulis Tengku Dewi Putri di Instagram story-nya Tengku Dewi Putri _TDP, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, dikutip dari tribunnews.com. Hal itu dilakukan bintang sinetron wanita perindu surga 2 itu sampai proses perceraian dengan Andrew Andika benar-benar selesai. Sampai ketok palu dan sampai kamu bisa membuktikan bisa menjadi figur ayah yang baik, bukan yang murahan seperti ini. Semoga Anda paham ya. Sekian dan terima kasih, tukasnya. Tengku Dewi Putri tak minta harta gana gini dari Andrew Andika. Diketahui Tengku Dewi resmi gugat cerai Andrew Andika di Pengadilan Agama Cibinong. Gugatan cerai tersebut didaftarkan pihak Tengku Dewi Putri secara online pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Kuasa hukum Tengku Dewi Putri, Minola Sebayang jelaskan beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut. Minola sebut Dewi hanya menuntut hak asuh anaknya saja. Ya bicara tuntutan, bicara mengenai akibat perkawinan karena perceraian yang kami masukkan dalam gugatan ini hanya masalah hak asuh anak ya, jadi anaknya itu ada 2. Jadi hak asuh ini yang kami minta, kata Minola Sebayang. Namun untuk harta gana gini, Tengku Dewi tak memasukkannya ke dalam gugatan. Ternyata Tengku Dewi telah memiliki perjanjian pranikah yakni pisah harta sebelum menikah dengan Andrew Andika. Nah, terkait harta gono gini kita tidak cantumkan dalam gugatan ini, mengingat Tengku Dewi dan Andrew sudah menikah dan mereka memiliki perjanjian pranikah, jelas Minola. Tengku Dewi menggugat cerai Andrew Andika, usai membongkar perselingkuhan suaminya dengan banyak wanita. Terlebih Andrew berselingkuh saat Tengku Dewi tengah hamil besar. Minola menegaskan kliennya sudah bulat untuk bercerai dan tak ingin rujuk. Dewi nggak bilang apa-apa, cuma bilang terima kasih bang sudah dibantu. Jadi tidak ada yang lain, pungkasnya. Tengku Dewi menuntut hak asuh anak dalam gugatan cerainya kepada Andrew Andika. Di samping itu, Tengku Dewi juga meminta nafkah untuk kedua anaknya sebesar 20 juta per bulan. Tuntutan Tengku Dewi kepada Andrew Andika tersebut dinilai normal karena untuk 2 anaknya. Diketahui Tengku Dewi resmi menggugat cerai Andrew Andika pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Tengku Dewi menggugat cerai suaminya, Andrew Andika di Pengadilan Agama Cibinong. Gugatan cerai Tengku Dewi didaftarkan secara ekor. Selain menggugat cerai Andrew Andika, Tengku Dewi memasukkan tuntutan hak asuh anak. Ya, tuntutan bicara mengenai akibat perkawinan karena perceraian yang kami masukkan dalam gugatan ini hanya masalah hak asuh anak ya jadi anaknya itu ada 2, kata kuasa hukum Tengku Dewi, Minola Sebayang ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Minola memastikan kliennya tidak memasukkan harta gana gini dalam gugatan cerainya. Sebab pisah harta telah dilakukan sebelumnya Tengku Dewi dan Andrew menikah. Jadi hak asuh ini yang kami minta. Nah terkait harta gana gini kita tidak cantumkan dalam gugatan ini. Mengingat Tengku Dewi dan Andrew sudah menikah mereka memiliki perjanjian pranikah, ujar Minola. Jadi tidak ada percampuran harta jadi tidak kami masukkan karena sudah jelas semua yang menjadi kekayaan dan harta Tengku Dewi akan menjadi milik kepunyaannya yang sebaliknya apa yang menjadi daripada Andrew itu akan menjadi milik Andrew yang bicara masalah ranah, atau hak pemeliharaan, atau hak asuh kepada anak, lanjutnya. Namun begitu Tengku Dewi ikut memasukkan nafkah anak terhadap Andrew Andika baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Dan termasuk biaya nafkah untuk anak dan pendidikan anak itu yang diminta sama Dewi itu sangat rasional sekali tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu mencolok, ungkap Minola. Adapun nafkah tersebut diminta oleh Tengku Dewi kepada Andrew senilai 20 juta untuk kedua anaknya setiap bulan. Normal-normal saja sesuai juga mungkin dengan kemampuan dirasakan ada pada Andrew itu hanya sebesar 20 juta per bulan untuk 2 orang anak jadi masing-masing Dewi cukuplah bang 10 juta saja cukuplah, tandasnya.